Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman. Saya dari kelas 12 TP4. Di sini saya akan membacakan sejarah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan, Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kata. Di masanya para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota dan beberapa catatan yang ditemukan. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jayabhupati. Seperti yang ada pada sebuah prasasti Sahayang Kapak 1030 Masehi berlokasi di kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi. Ada di Parahyangan, Sunda, dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda tercatat oleh Tomperes tahun 1513 Masehi dalam The Suma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayo atau Daye yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran. Ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kartabumi Brawijaya, para pengungsi dan kerabat kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kartabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala, serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sundamara dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan, dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Babat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan sebab Jayadewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka, yang mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk meneruskan kekuasaan, sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama, sehingga akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Kehidupan perekonomian kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada, dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan pentingnya ini: Sunda Kelapa, Jakarta, Pantang Tanggara, Pelabuhan Banten, Cikide, dan juga Cimanduk Pamanukan. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain, gamelan, serta badut, dan juga golongan petani serta perdagangan.
Sementara untuk golongan masyarakat tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Kehidupan budaya Kerajaan Pajajaran yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab, cerita, parahyangan, dan juga kitab Sangyang, Sikanda. Raja-raja Kerajaan Pajajaran, Sri Budaya Maharaja 1482 sampai 1521 bertata di Pakuan. Surawiyesa 1921 sampai 1535 bertata di Pakuan. Ratu Dewata 1535 1543 bertata di Pakuan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 bertata di Pakuan. Ratu Nila Kendra 1551 sampai 1567 pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Raga Mula dan Prabu Surya Kencana 1567 sampai 1579 berdata di Panagelang.